Halo guys, balik lagi sama aku Afid Afandi. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal coba mengeksplor kantin sekolah. Oke, kita bakal mencoba eksplor kantin sekolah dari SMP Saferil 1 Palembang, teman-teman. Kebetulan ini juga merupakan SMP aku dulu, teman-teman. Jadi alumni, teman-teman. Kita mau datang sebagai alumni gitu kan. Nah, jadi kita mau datang ke sana. Sebenarnya aku mau ngurus beberapa dokumen, teman-teman. Aku mau ngurus beberapa dokumen, tapi aku lihat, oh, dulu tuh pas zaman aku, teman-teman, kantinnya itu sangat banyak lah makannya, teman-teman, sangat banyak dan juga sangat ya harganya merakyat lah ya. Nah, tapi setelah zaman aku covid itu udah mulai sepi, teman-teman, yang jualan udah mulai nggak ada yang jualan lagi. Nah, sekarang kayaknya kemarin aku lihat pas aku mau ngurus dokumen itu udah lumayan banyak, teman-teman, kantin-kantin yang udah mulai buka gitu. Nah, jadi aku pikir, oh, gimana kalau kita coba, kalau aku coba review aja nih makanan di kantinnya di SMP 1 Palembang ini kan. Nah, jadi makanya aku pikirkan untuk bikin konten ini, teman-teman. Dan untuk teman-teman juga, siapa tahu ini Palembang yang mungkin mau sekolah di SMP 1 kan. Nah, jadi dia bisa ada gambaran lah, oh ternyata kalau kita jadi siswa di SMP ini, wah ternyata makanannya bisa begini-begini gitu kan. Nah, maka dari itu, tanpa lama-lama, teman-teman, ini aku udah deket sekolahnya dan kita akan langsung menuju ke sekolahnya. Tapi sebelum itu aku mengurus beberapa dokumen dulu, teman-teman, mengurus beberapa dokumen dulu, baru kita akan coba review makanan di kantinnya. See you, sampai di Kamboja. Dan inilah, teman-teman, SMP 1 Palembang. Wah, hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan, teman-teman, 10 November 2025. Jadi kalau kalian perhatiin, anak-anaknya di sini itu lagi pakai baju pahlawan semua, teman-teman. Jadi nggak pakai baju seragam. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, semoga kelihatan lah ya. Nah, dia pakai baju pahlawan semua, teman-teman. Di sini itu ada ruangan aula, teman-teman. Ruangan aula itu kayak bisa untuk lapangan badminton. Nah, kalau yang gedung-gedung kayak gini itu tuh gedung-gedung kelasnya, teman-teman. Gedung-gedung kelas. Dan ya, di sini, teman-teman, tempat dulu di mana banyak canda tawa terjadi ya. Masa-masa SMP, masa-masa penuh dengan sukaria. Masa-masa penuh dengan kebodohan, teman-temannya, masih ya, mau beranjak dewasa. Tapi kalau diingat-ingat asik juga, teman-temannya, masa-masa SMP ya. Masa-masa paling seru sebelum COVID-19, teman-teman. Kelas, kangen SMP, teman-teman ya. Kangen kembali menjadi kanak masa remaja. Iya. Dan ini dia, teman-teman, kantin sekolahnya. Ya, sebenarnya kantin sekolahnya ini ya pada umumnya, teman-temannya, di situ ada yang jual burger, ada yang jual minuman es teh juragan gitu kan. Nah, yang ini tapi banyakkan pada umumnya, teman-teman, banyak jual nasi goreng, nasi soto, mie ayam, gado-gado gitu. Ada juga jual rice ball sama jual kebab. Nah, minuman-minuman ya, kalau untuk harganya ya moderat lah, teman-temannya, mungkin di kisaran, kalau untuk sekarang ya mungkin di kisaran 10 sampai 20 ribu lah. Itu udah cukup kenyang sih makan di sini. Kalau zaman aku kan mungkin zaman dulu, teman-teman, 2018 kan, 2016 2018. Jadi ya pasti harganya bakal lebih murah, teman-teman. Ya mungkin dulu nasi goreng mungkin 10 ribu, sekarang mungkin sudah 12 ribu gitu kan. Dulu zaman aku, teman-temannya, aku ingat banget. Dulu di sana itu tuh ada jual bakso, teman-teman. Di ujung sana itu tuh dulu jual mie ayam. Mie ayamnya dulu murah banget, teman-teman, murah banyak. Jadi itu incaran para siswa dulu, teman-teman, di SMP. Terus yang di sini juga jual nasi goreng. Terus di situ ada yang jual mie kocok, teman-teman. Nah, sini jualan silin dulu zaman aku. Sekarang mie kocok masih ada, teman-teman, cuma di sana tapi. Nah, ngantin yang gitu. Tapi aku nggak beli tadi. Jadi aku pesan tadi nasi goreng sama kebab. Dan ya, nanti Mas Ri kita tunggu dulu menunya sampai. Oke, teman-teman, mau sedikit cerita. Jadi dulu aku kan SMP sini, teman-teman. Ya, menurut aku SMP sini dulu zaman aku tuh paling ngetop lah, teman-teman ya. Bahkan dulu ya pas aku SMP di sini itu tuh muridnya bisa berkisaran 1000 orang, teman-teman. Ya gimana gak 1000 ya? Di angkatan aku aja, teman-teman, itu dulu bisa ada 11 kelas.
11 kelas, di mana satu kelasnya itu terisi dari 30 orang lebih kan. Nah, wajar sih teman-teman, karena dulu SMP Serpo 1 itu tuh pas zaman aku merupakan SMP yang paling top teman-teman, sebelum ada sekolah-sekolah internasional lainnya yang berdatangan ya. Karena kan SMP Serpo 1 ini dulunya tuh didirikan pada tahun 1948 teman-teman, tanggal 1 Agustus. Nah, tapi surat SK-nya itu baru keluar tanggal 25 Oktober 1948. Nah, jadi pada saat zaman aku tahun 2016 masuk sini, itu aja SMP Serpo 1 udah berumur kurang lebih 68 tahun teman-teman. Jadi ya udah banyak lah kan menorehkan prestasi, udah banyak juga siswa-siswa keluaran dari SMP Serpo 1 ini yang ya yang namanya cukup sukses-sukses lah teman-teman ya. Salah satunya yang kita bisa cari di Google saat ini itu ada namanya Debbie Susanto teman-teman. Jadi Debbie Susanto itu merupakan atlet bulu tangkis ganda campuran Indonesia yang merupakan alumni dari SMP Serpo 1 Palembang. Nah, jadi ya menurut aku kantin ini banyak mengingatkan kenangan lah teman-teman ya. Dulu kan SMP kita kesini bareng teman-teman main apa? Dulu kalau kita tuh biasanya kalau SMP tuh ada geng-gengan teman-teman ya, ada kelompok di sini ya, kita saling canda tawa, makan, menghabiskan waktu sampai sore pulang gitu kan. Dan momen yang paling aku ingat teman-teman, di sini aku pernah kehilangan Tupperware aku teman-teman. Aduh, itu merupakan apa ya, sakit hati sih teman-teman ya. Tupperware aku hilang teman-teman di sini teman-teman ya. Aduh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena kan sekarang sudah Tupperware yang baru teman-teman, dan harus dijaga lebih baik hati lagi. Dan ya sebenarnya sungguh menyenangkan kenangan sekali teman-teman ya makan di sini. Cuma bedanya dulu kalau kita makannya bareng sama teman-teman, bareng sama cewek, sekarang kita sini makannya sendirian teman-teman. Karena ini dulu tempatnya ya kan harganya masih lumayan worth it lah teman-teman ya. Jadi kalau untuk mau pacaran atau untuk ngedate dengan low budget anak SMP, tempat ini sangat cocok tuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi rice bowl pesanan aku udah datang. Jadi telur sama ayam karage ini seharga 15.000 teman-teman. Dan mari kita coba. Enak selagi hangat teman-teman. Ya worth it lah teman-teman ya. Untuk harga 15.000, nasi, ayam karage sama telur. Kalau dulu zaman aku SMP ada juga teman-teman nasi ayam karage, tapi dia di luar sekolah, nggak di kantin. Jadi kalau misalnya orang-orang mau makan itu ya paling pas pulang sekolah. Harganya mungkin tuh kisaran 20 sampai 25 juga sih. Zaman dulu teman-teman ya. Zaman dulu 20 sampai 25 itu udah termasuk tinggi harganya. Kalau kalian mau pesen nasi rice bowl-nya pakai mayonya teman-teman, benar-benar enak ya, lumayan lah. Lihat tuh teman-teman, anak-anak yang masih dipenuhi dengan canda tawa, sukaria. Wah, asik sekali ya kamu dek. Jangan cepat-cepat dewasa ya dek, nikmati dulu masa SMP-mu dek. Mantap dek. Karagenya di sini juga garing teman-teman ya. Jadi ya pas banget kalau kalian makannya itu masih panas-panas. Tapi kalau udah dingin, aku rasa kurang cocok ya. Tapi kalau masih panas, masih hangat karena langsung makan, itu enak teman-teman. Top. Lanjut ke gorengan teman-teman. Ini satunya seharga 5.000. Jadi ini ada kayak gorengan pangsit sama nugget sama sosis gulung gitu. Mari kita coba dulu teman-teman pangsitnya. Masih ayam teman-teman. Meskipun nggak panas,
cuma tetap garing. Empat empat buah pangsit seharga 5.000, masih worth it lah. Masnya juga enak sih. Kita lanjut ke nuggetnya. Ini kayaknya nugget Kenzer ya teman-teman, ini kayaknya. Iya kayaknya nugget Kenzer yang ada crispy ball gitu teman-teman. Tapi ini crispy ballnya udah nggak terlalu garing karena mungkin udah lama ya, udah dingin kan, jadi nggak terlalu garing. Cuman ya so far masih enak lah. Terus ada juga sosis gulung teman-teman. Sosis gulung ini mungkin sosis yang digulung pakai kulit pangsit gitu kan. Sosisnya sosis sapi teman-teman ya. Sejauh ini sih gorengannya enak semua teman-teman ya. Apalagi kalau kita campurin mayo sama sambalnya, tambah mantep. Untuk gorengannya semua ya, gorengan yang kayak gini kisaran 1.000 sampai 1.250 teman-teman pas satu piecesnya. Tapi ya kita harus belinya tetap 1 cup teman-teman, karena 1 cup hitungannya 5.000. Enak ya. Mantap. Sambil ngeliatin anak SMP yang lagi tugas wawancara teman-teman, kelas tugas interview UMKM teman-teman ya. Mantap. Last food di kantin hari ini ada kebab teman-teman. Kebabnya aku pesan kebab ayam yang ori cheese, harganya tadi kisaran 13.000 kalau nggak salah. Sebenarnya segini. Mari kita coba. Kejunya kayaknya pakai keju parut teman-teman ya. Tapi kejunya meleleh, ada yang meleleh waktu dipanggang. Jadi ya enak, ayamnya bercampur dengan lelehan keju teman-teman. Ada seladanya juga. Enak juga teman-teman ternyata ya kebab ini ya. 13.000 masih worth it lah. Harganya enak, ayamnya berasa, dan lelehan kejunya juga mantap. Kalau kalian pakai keju harganya bisa 10.000 teman-teman, tapi tadi aku mintanya pakai keju aja. Mantap. Kebab memang dari dulu makanan di kantin Kamboja tidak pernah mengecewakan teman-teman. Mau dia berevolusi ganti yang jualan pun tetap enak. Dulu zaman aku SMP aja teman-teman, orang-orang di luar tuh sampai pengen makan di kantin Kamboja karena dulu memang makanannya semurah dan seenak itu sih. Ya mau dibilang enak ya lumayan lah untuk harga ukuran segitu maksudnya. Karena kan dulu aksesnya bisa pintu belakang kan kalau kita mau kantin. Jadi dulu ya lumayan banyak orang-orang yang mau datang. Aku nggak tahu ya, tapi penglihatanku ada orang-orang yang mau datang sini untuk makan aja gitu. Ternyata emang gini rasanya ya. Wajar aja orang pada mau datang teman-teman. Ternyata emang beneran enak. Enak atau enggak tuh sebenarnya relatif teman-teman, tergantung lidah orang masing-masing kan. Tapi menurut aku tempat ini worth it lah untuk kita yang memakan dengan budget ya.
daripada di budgetnya untuk makan di restoran kan teman-teman, mending makan di sini aja, lebih worth it makan di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku punya sedikit cerita. Jadi kan kalau di sekolah SMP SMP 1 tuh, sekolahku tuh teman-teman, dia itu kayak ada pintu masuknya teman-teman. Jadi dari gapura utama itu kita masih ada jalan, lalu kita baru menuju ke gerbang sekolah teman-teman. Nah, dari jalan pintu utama menuju ke gerbang sekolah, dari gapura menuju ke gerbang sekolah itu ada beberapa rumah teman-teman. Nah, di sana terdapat satu rumah teman-teman. Satu rumah ini dulu pas zaman aku SMP itu tuh ramai teman-teman. Jadi dia tuh ada orang yang tinggal. Terus orang yang tinggal itu kayak bikin tempat jualan minuman gitulah teman-teman, minuman, makanan. Jadi banyak anak-anak yang nongkrong di sana setelah pulang sekolah. Bahkan yang nongkrong sana itu pun bukan hanya dari anak SMP SMP 1, ada juga dari anak-anak sekolah yang lain teman-teman. Nah, singkat cerita, kemudian orangnya itu meninggal teman-teman. Orangnya meninggal, lalu rumahnya itu karena kan dia tinggal sendirian ya kalau nggak salah sana teman-teman. Singkat aku ya. Aku kelas 7, kelas 8 dia masih di sana teman-teman, masih hidup. Mungkin aku sekitaran kelas 9 atau mau deket-deket lulus gitu ya dia meninggal. Nah, jadi rumahnya sudah mulai gak diurus lah teman-teman kan. Jadi pada saat itu rumahnya ya udah lumayan kelihatan kayak rumah angker gitu. Banyak tumbuhan-tumbuhan liarnya, banyak pintu-pintunya juga sudah mulai rusak, jendelanya sudah mulai nggak ada gitu kan. Ya bisa dibilang ya cukup, kalau kita lihat pada malam hari dengan posisi begitu mungkin bisa dibilang cukup mengerikan lah teman-teman ya. Nah, lalu aku ada sebuah cerita di mana teman aku teman-teman, dia itu dulu pengen buat konten kayak paranormal gitu teman-teman. Jadi dia pengen kayak menelusuri tempat-tempat yang angker gitu. Nah, lalu kami kan datangnya kalau nggak salah pas itu sana berempat ya, kalau nggak salah berempat atau berlima gitu. Tapi aku nih nggak berani masuk teman-teman. Aku udah bilang aku nggak berani masuk. Tapi dia akhirnya dia masuk sama 3 orang deh kalau nggak salah. 3 orang tuh udah termasuk teman aku. Nah, kami berdua itu nunggu di depan. Nah, jadi dia itu masuk. Lalu ketika dia masuk itu kan kayak pintu rumahnya itu letter U teman-teman. Jadi kayak muter gitu. Jadi dia masuk dari kanan, nanti keluarnya itu bisa di kiri. Nah, lalu ketika dia masuk, pas udah mau sampai ke pintu keluar, tiba-tiba tuh kan atapnya tuh atap dari seng ya teman-teman ya, dari seng gitu. Tiba-tiba atapnya tuh bunyi tum gitu teman-teman. Jadi kayak atapnya tuh nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba bunyi gitu. Mereka di dalam kedengeran, bahkan kami di luar pun juga kedengeran gitu kan. Wah, kami pun terkejut gitu kan, bunyi apa itu kan. Lalu singkat cerita ternyata itu mungkin ya kalau bisa dibilang percaya nggak percaya, mungkin itu adalah suatu panggilan lah teman-teman, suatu panggilan dari mungkin penunggu di sana. Wah, kenapa kalian masuk-masuk aja gitu kan. Wah, lalu mungkin bunyinya tuh tutum keluar. Bunyinya tutum kan. Lalu kawan aku tuh langsung berlari keluar teman-teman. Langsung kawan aku beserta 2 orang yang menemani dia itu langsung lari keluar kemarin. Untungnya mereka masih bisa keluar teman-teman. Ya kadang kan kalau kita gitu-gitu kan takutnya teman-teman, takutnya mungkin kita nggak bisa keluar gitu kan. Tapi teman aku untungnya bisa keluar bersama 2 orang lainnya ini. Nah, jadi paranormalnya itu nggak tahu dia upload atau nggak di YouTube. Nanti kalau ada mungkin aku bisa coba lampirin ya di sini. Tapi kalau nggak ada ya mungkin ya hanya sekedar experience saja jadilah teman-teman ya. Mungkin itu experience menurut aku yang paling ya cukup berkesan, karena aku tipikal orang yang mungkin bisa dibilang takut tapi mungkin belum pernah melihat gitu kan ya. Tapi jangan sampai ngeliat juga sih teman-teman sebenarnya. Nah, cuman dengan melihat hal seperti itu ya mungkin aku juga agak wah ternyata, karena aku dari awal udah nggak ada, udah feelingnya tuh nggak enak teman-teman. Maksudnya ya meskipun kejadiannya udah lama ya, aku nggak tahu, tapi aku memang tipikal orang yang nggak berani kalau kayak gituan teman-teman. Mau feelingnya enak nggak enak pun aku tetap nggak berani masuk gitu kan. Jadi ya udahlah, aku nunggu aja di depan. Aku bilang aku nunggu di depan tuh sama 2 orang lain, karena di depan tuh posisinya masih jalanan gitu kan teman-teman. Ya paling cuma ada lampu jalan gitu. Jadi ya sudah, kita tunggu aja di depan. Sedangkan mereka aja yang masuk, karena kita nggak mau lah teman-temannya, nggak mau mencari hal yang tidak mau kita cari sebenarnya kan. Oke teman-teman, paling itu aja, cukup sekian
sharing cerita paranormal, review kantin sekolah, dan juga kita tadi melihat wah flashback kembali ke sekolah-sekolah SMP gitu kan. Dan ya tadi pada saat aku belum pulang sebenarnya di sekolah tuh ada ada pertunjukan drama teman-teman. Karena kan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan kan. Cuman aku nggak enakan tadi kalau misalnya aku mau rekam, karena kan ya kita kan datangnya sana juga masuknya tanpa izin kan teman-teman. Maksudnya kita masuk hanya untuk mengurus dokumen, nggak ada izin untuk merekam kan. Jadi aku nggak enakan juga kalau misalnya tadi kebanyakan merekam hal yang seharusnya tidak kita rekam. Paling itu aja teman-teman video untuk kali ini. Sekian, dan ya menurut aku masa SMP masa-masa yang paling sulit untuk dilupakan lah ya, dan juga masa-masa yang paling berkesan karena kan aku SMA-nya 3 tahun, aku hanya ngerasain 1 tahun aja, paling 2 tahunnya itu adalah masa-masa COVID-19. Jadi aku nggak terlalu banyak merasakan masa-masa berkesan di masa-masa SMA, tapi menurut aku masa-masa SMP itu merupakan masa-masa yang paling berkesan lah, dan juga sulit untuk dilupakan gitu kan. Ya meskipun banyak lupanya sih masih. Nah, dimana kan masa-masa SMP tuh masa-masa dulu masih hobi-hobi cinta monyet teman-teman ya, masa-masa percintaan, masa-masa kumpul sama teman-teman, masa-masa pulangnya sampai sore, ya masa-masa belum terlalu banyak pikiran lah ya. Mungkin kalau dengan sekarang ya mungkin beda isi otaknya teman-temannya, sekarang udah mau pecah kepala gitu kan. Oke teman-teman, sekian video hari ini, jangan lupa untuk saksikan terus video-video selanjutnya. See you.